Welcome to Triom Channel. Om. Apa tuh? Salam pembuka. Oh, salam pembuka. Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channel kita buat sahabat-sahabat om-om semua. Ya, di acara belum. Sombong amat. Belum ya? Belum. Masih Single. masih Tulen. om. Insya Allah tulen juga. Tapi nggak pakai kuadrat. Masih om doang. Om doang. Ini berarti bisa jadi ajang cari jodoh juga. Oh, iya. Tahu aja. Sahabat kita yang ganteng ini kan. Amin. Satu ya. Siapa tahu dari 717 subscriber kita ada yang minat sama lu. Amin. Tapi kebanyakan cowok sih, Rek. Anjir. Tapi kalau kata orang kan tak kenal sama kata sayang Oh, ya. iya, Pak. iya, Kita iya. perkenalkan dulu sama perkenalkan dong sama sobat kita nih hari ini yang jadi bintang tamu The Rising Star lah ya. Masih. Setiap manusia Bukan itu dosen kan idol. setiap manusia itu kan pasti jadi bintang ya kan di dalam kehidupan ya kan. Iya. Coba perkenalkan diri. Nama gua Ardi Yuliansyah. Biasa dipanggil Jurek. Merek kondom. Itu durek lah. Itu Jurek. Lu main tebel apa tipis? Apa yang bergerigi? Bergerigi Fiesta. Oh, beda. Paham Beda gue. merek. Ternyata. Padahal Beda masih merek. Rasa banyak sih. Rasa banyak. Saya emang nggak pernah Tapi mau. kalau bergerigi sama yang begi ya. paham lu. Cuma Fiesta yang punya. kan lu mancing doang itu Iya dikit. benar. Oke. Iya, sip. iya, Ya, iya, kebetulan iya. temen gua si Jurek ini temen SMA ya, temen SMA kita yang udah Iyalah. lama Masa teman dalam gaib kan. udah lama gak ketemu, tiba-tiba nongol gitu kan. Iya. Tiba nongol ya kan. Terus Ini kopi dari dia ya. kopi. Biasa kan kopi kita hitam. udah disuplai lah kita malam ini buat ngobrol-ngobrol disuplai semua. Padahal Thank you dia banget. tamu lo ya. Beh, itu. Ya kan? Kebalik ya. Balik. Heeh. Ya moga amal ibadahnya terima. Enggak ya. Gue meninggal mau ibadah. Jadi tadi sempat sebelum kita in frame nih kita sempat ngobrol-ngobrol sebentar ya kan. Hobi, terus pengalaman kerja, umur. Dan ternyata Kayak kita interview. kita baru tahu kehidupan dia yang sekarang ya. Betul. Jadi kalau misalkan gua bisa jelasin background pekerjaan dia itu chef di salah satu hotel berbintang 5 di Jakarta. Nggak boleh sebut 5 nama apa 7? Hah? 5 apa 7 bintang? Tujuh masih kepala dong. Siapa Jadi- tahu kayak puyer. Mau Iya, sharing-sharing iya, sedikit lah kan di masa pandemi. Boleh kayak sebut gini. nama nggak? Hah? Boleh sebut nama nggak? Ya, jangan. Pokoknya dia salah satu chef lah. Dan kita lagi mau ngobrolin di masa pandemi ini dia termasuk salah satu orang yang bisa bertahan di dunia perhotelan, ya kan? Dunia Tampangnya nggak kelihatan ada chef-chefnya. Kita tahu kan chef Arnold, chef Renata, ya kan? Gue juga mau sebenarnya Nata. Chef Juna, Chef gondrong-gondrong. Juna, Iya, ya iya, kan? iya, iya, Kalau nggak iya. yang dulu banget tuh kan, Siapa? Chef Siska. Chef Siska. Suwitomo. Entah kenapa, jadi kita mau gali sebenarnya gimana keseharian teman kita ini, bidang makanan apa yang sering dia buat, terus gimana rasanya udah menjalani masa-masa apa ya, COVID ya, dari COVID. bulan Maret sampai bulan Oktober nih, gimana suka dan dukanya nih ya. Gimana nih Om Jurek, kita panggil Om Jurek aja biar lebih Yo, akrab lah ya, biarin. ya kan? Reuni masa lalu. Oh, dari masa lalu. ya kan? Jadi udah berapa lama nih pengalaman di chef nih? Adalah 10 tahun lebih. 10 tahun lebih. Jadi ibarat kata kalau bikin telur, Belum bikin telur. Bikin anggur kenapa? Lama 10 tahun. Telur 5 menit mateng. ini ibarat kata Udah kalau bosen, telur dilempar, iya. itu pasti udah balik Oh, sendiri iya, ke nampan gitu, nggak perlu dicari-cari lagi, telurnya yang balik sendiri. Kalau anggur kan keren vintage Oh, gitu. What the fuck? Kan telur mau bikin ini burung puyuh. Sekarang menu apa nih yang biasa diolah di kerjaan? Sekarang mah lagi campur-campur sih. Biasa ada internasional, ada Asia, ada Indonesia.
Sekarang sih lagi banyak iniin Korea. Bentar, Pak. Korea. Oh, iya. Enggak, gua takut iya, lu kan. Coy, dari dulu dia orangnya geladakan. Emang gue udah bisa diem. Dia bisa diem. Eh, Udah biarin aja dia. Tapi dunia perhotelan emang benar apa yang sering diberitakan ya kita lihat di media emang Apa lagi tuh? jatuh banget ya. banget banget. Jadi customer emang maksudnya yang nginep juga emang udah nggak ada. Udah nggak gitu ada. kan. Terus restoran-restoran juga udah sepi ya yang datang ya. Udah nggak datang lagi, kan udah nggak boleh makan di tempat. Tapi pas kemarin ada PSBB yang Kedua. yang boleh makan segala macam itu udah mendingan. Udah mendingan ya. Iya. Tamu udah baik yang Udah masuk, banyak yang masuk ya. yang staycation banyak, yang makan juga banyak. Tapi semenjak ada PSBB yang baru ini, balik lagi ke awal pandemi. Berat ya rasanya ya. Banget, Kondisi sekarang ya banget. untuk dunia perhotelan ya. Tapi banyak kawan-kawan di sana juga banyak yang karena kan kondisi pasti over. Jadi ibaratnya Pengurangan ya. masuk kan nggak ada pengeluaran terus Bener, jalan bener, kan. bener. Gitu kan banyak yang dirumahin juga ya. Bener, banyak. Hampir 50% karyawan udah dirumahin. Jadi ya yang Jadi ya, yang nggak dirumahin syukur lah ya. Kalau Iya. yang dirumahin kita semoga bisa mendapatkan pintu rezeki yang lain ya. yes, amin. Ibarat kata gimana nih? Kita ngobrolin dulu ya. Ternyata temen gue ini lulusan FISIP UI bro. Iya kan? FISIP UI dan sekarang ketemu tiba-tiba dia jadi chef. Chef apa chef ngomongnya? Lu salah jurusan ya? Bukan ngurusin negara, Iya. ini ngurusin perut orang. Coba bayangin, negara lagi butuh orang-orang yang berilmu kayak gini, tapi dia lebih suka terjun ke dunia yang benar-benar jauh dari latar belakang pendidikan ya. Ya kurang lebih seperti itulah. Tuh bisa diceritain tuh awalnya kenapa bisa jadi terjun lah ke cep gitu, cep. Awalnya gua kuliah di UI itu cuma gara Dian Sastro. Dulu emang bener-bener ya dulu. Iya. Dulu emang bener-bener. ADC. Dia statusnya Oh, dia salah seangkatan satu dulu, fans. seangkatan kita atau Beda Beda. angkatan. Dia lebih tua, lebih 2 tahun deh kalau nggak salah. Terus sempat ketemu. Alhamdulillah. Sempat sekelas. Oh, ya. Gimana rasanya ngelihat Dian Sastro idola dulu? Berarti lu kenal Dian Sastro itu? Nggak dulu? kenal juga. Nggak, maksudnya sedikit tahu mengidolakan dia tuh dari film apa tuh? ADC Oh, dong. ADC. Walaupun gue berharap jadi Rangga ya. Tapi dia emang jadi Rangga emang. model sampai rambut lu sekarang. dulu? Model rambut lu dulu kan modelnya model Rangga. Oh, iya. Idola sebenarnya dia saking cewek banyak mengidolakan dia sampai dia susah milih ya man. Sekarang ya kan. Mau nyari yang kayak Dian Sastro susah. Itu udah kawin, jadi Makanya. mama. Anaknya 2. Tapi masih cantik. Iya Bos. sih, bener. Terus gimana rasanya dulu pernah sekelas sama doi? Ya, berawalnya sih deg-degan. Itu satu semester atau beberapa kelas Satu dulu? semester. kuliah umum? Enggak sih, kayak kuliah umumnya. Oh, kuliah umum. Berarti Ah. cuma beberapa kali ketemu. Iya. Pertama sih ya deg-degan. Ah. Duduk di depan gua persis. Nyapa nggak bro? Enggak. Ya kenapa? Hah? Keringet dingin. Keringet dingin. Kan idola gitu kan? Iyalah. Jadi, ibarat kata orang yang mengidolakan tuh belum tentu berani untuk nyapa langsung. Nah, bener. Ngeliatnya udah seneng. Seneng ya. Oh, jadi ibarat kata masuk UI, tapi hebat juga bro bisa masuk FISIP UI lah. Walaupun niatannya karena pengen biar satu kampus sama Dian Sastro kan, tapi kan lu tau sendiri UI kan, masuknya aja udah kayak Masuknya gimana. susah, wih, Oh, gila lu. Nah itu udah kan FISIP. Kenapa bisa ke cep gitu? Nah, Ya karena gue magang dulu karena dulu gue anak kosan, gizinya kurang dan Akhirnya ada nyari sampingan kesempatan. lah ya. Nah, karena ada kesempatan gue magang di hotel dan minta di dapur dikasih, akhirnya ya udah Ditekuni ya. gue masuk. Pas gue masuk, kata bos gue kerjaannya bagus, langsung di hire. berarti kalau menurut lu chef itu keahlian karena dia punya bakat apa emang karena dilatih?
Kan ada istilahnya tuh nature and nurture. Nature and nurture. Nature itu kan karena lu bakat. Kalau nurture lu karena lu dilatih. Dan lu termasuk yang nature gitu. Yang dilatih. Oh, yang dilatih. Jadi udah 10 tahun jadi chef. Enak di situ ya. Enak lah. Apa yang enak nih? Makan enak terus. Makan enak terus. Iya, Ya? iya. Tapi kok badan lu nggak gendut-gendut ya? Ya kan gue diet. Segini mau udah gendut kali. Iya. Makan Terakhir enak ketemu kan terus ya kayaknya kan. kita nggak dikasih kasih makan sebulan. Tahu nggak? Kayak pengungsian. Nah, korban pengungsi. Iya bener. Pucat. Musuhnya gay semua. Tapi di sana enak ya, berarti enak. By the way, Kalau di sana ada yang suka seseorang gitu. Kan biasa di sebuah instansi atau sebuah pekerjaan pasti kan ada namanya cinta lokasi. Cinta lokasi mah ya banyak. Jangan lo cinta lokasi. dia bukan cinta lokasi, bro. Yang bener-bener Cinta satu malam. Gue gak suka cinlok, gue suka affair. Pas. Tapi emang teman kita yang satu ini emang kalau tapi ada affair gitu maksudnya. Beberapa. kalau bahasa sekarang fuckboy gitu ya. Fuckboy. Ya kan? Kalau dulu kan nggak ada ya. Gue gak pakai Vespa. Itu bukan fuckboy. Oh, iya. Fuckboy itu udah pakai Vespa dulu. ya? Baru jadi fuckboy. Agri dong. Dia doang lu yang punya Vespa. Iya benar. Sama Sidik. Kalau Sidik cocok. Kalau Agri nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Iya benar. Jadi kalau misalkan ibarat kata nih kan lu dari FISIP nih, tiba-tiba lu jadi chef, belajar, yang bos lu ngeliat lu punya nature nih kan, punya bakat nih, akhirnya dilatih. Iya. Tuh, dan hasilnya memuaskan kan. Ya, lumayan. Hasilnya memuaskan sampai sekarang udah bisa dapat posisi yang bagus lah. Ya lumayan. Ya, Alhamdulillah. Nah, di situ apa nih kesulitan bagi lu orang yang dulu pasti lu SMA kan malas banget namanya masak kan, cowok gitu kan. Iya. Cowok malas masak, malas ngapa-ngapain, Bener, tapi bener. akhirnya lu nemuin pekerjaan yang wah gua harus bisa bikin lidah orang tuh enak, kan bikin perut orang kenyang gitu kan. Udah jadi passion berarti sekarang. Apa kesulitannya, Bro? Kesulitannya ya paling ya nyocokin lidah orang, kayak tiap negara tuh punya ini karakteristiknya. Ada yang kalau kayak orang Chinese yang dari sana yang asli itu kurang suka asin. Tapi kalau orang Eropa, tapi Eropa bagian selatan kayak Spanyol, Itali, Prancis tuh lebih agak dikit asin. Tapi kalau Eropa tengah ke atas sampai ke Rusia itu kurang mau asin. Oh gitu. Paling jasnya gitu, makanya kalau gua kalau mau masak tanya dulu orang mana. Bule, nationality-nya apa? Ini. Oh ya udah, jadi gua bisa adjust. Oh, jadi ibarat kata chef itu nggak main asal masak Bikin. sesuai dengan di menu ya. Enggak. Jadi kayak bukan di warteg lah ya, jadi gitu kan. Beda ya. Warteg itu paling keren tuh warteg. Tinggal nunjuk jadi. Oh iya. Oh ini nggak ada proses. Nggak ya? ada prosesnya. Ada proses dulu Tuh ya. kayaknya kan? Steve Jobs tuh bikin iPad kayak dari situ, dari warteg tuh. Ya kan? Tinggal Touchscreen pencet jadi. Ya Itu kan? inspirasi ya. Nah, itu Steve Jobs gitu. Dia ngirim tim ke Iya. Indonesia dulu gitu. Sama kayak orang Jepang. Orang Jepang tuh ngelihat jadi ada makanan di sana jadi gara-gara orang Indonesia. Kan kalau orang Jepang ada ini karena irashimasu. Iya. Nah, dulu dia orang Jepang sini makan di warteg. Iya. Tawarin karo opo mas Karo opo, mas. Nah, itu. Kalau orang Jepang, wah ini keren nih. Akhirnya ditiru lah sama orang Jepang irashimasu. Ini pasti ini kalau lagi masak sambil ketawa-ketawa nih ya kan. Emang Biar nggak stres. harus. Tapi pernah nggak diomelin sama customer nih? Kan setahu gua kalau di food and beverage gitu kan, biasanya kalau pesen makanan itu sensitif banget ya kan? Nah, bener. Sensitif banget. Kalau lo bagus dipanggil chefnya say thank you ya kan? Bener. Kalau misalkan jelek tuh pasti dipanggil buat diomelin. Pernah nggak? Pernah, pastilah pernah. Pasti pernah ya? Pernah. Dulu apa nih? Yang lo paling inget menunya apa? Yang paling gue inget gue makan masak steak. Steak. Dibilangnya Steak suka- karena makanannya umum tuh ya? umum. Umum kan? Tapi ya mungkin karena dia mintanya kan kalau daging steak well done tuh kan harus agak keras kan pasti. Tapi tamunya nggak mau. Maunya well done tapi empuk. Dikasih lagi yang well done juga, dibilang ini daging macan. Dagingnya keras katanya, kayak daging macan. Gue udah nggak tahu itu, bang bener. Sapi dimakan macan. Jadinya daging macan.
Tapi dia orang apa? Orang Lokal, lokal ya. Oh, Set, lokal. lokal Kalau sombong lokal. banget itu. Biasanya kalau lokal gitu. Lebih galak. Apalagi kalau dibayarin tuh lebih songong biasanya. Oh, gitu. Iya bener. Heeh. Udah gratisan gitu ya. Bener. Dibayar, bertingkah Nah. lagi. Tapi itu jadi pengalaman yang berharga lah ya. Iya. Maksudnya, Biasanya kalau orang lokal tuh ada karakteristiknya. Biasanya kalau orang lokal tuh dibayarin, makannya sama semua. Oh iya. Iya, soalnya kan mau Minuman juga sama semua. iya, kalau minta lebih gak enak, ya, mau minta yang murahan dikit rugi, ya, makanya Dan yang dia- bayar pesan apa ikut. Dan dia semua. nunjuk menu juga bingung, nggak tahu bingung. menunya. Nah itu dia. Takut salah menu. Biasanya begitu. Terus kalau kan sekarang lagi musimnya nih kan Korea nih. Hotel juga udah mulai begitu ya, ada menu-menu Korea. Ada sih beberapa yang bikin Koreaan. Banyak lah. Tteokbokki ya. Topoki. Topoki namanya topoki, ya ampun. Bibimbap gitu-gitu lah, standar lah. Tapi kan kalau nggak salah menu Korea itu nggak seribet masakan Indonesia ya? Oh, Atau nggak seribet masakan Chinese ya? iya sih, dia bumbunya paling itu doang. Itu Ya, doang kan? Bumbunya bawang putih. ya paling ada beberapa yang dari sana juga harus Langsung ada. ya. Oh berarti ibarat kata lu sebagai chef itu pasti ingredientsnya kayak bumbu itu kalau misalkan yang menu khusus pasti dari sana langsung ya? Ada beberapa, Ada beberapa dari sana langsung ya? banyak. Iyalah, hotel bintang 5 pasti. Harus sesuai ya dengan rasa yang di Bahkan beberapa juga ada yang undang dari sono langsung chefnya, langsung ngajarin nih gini. Ntar udah tinggal ikutin doang. Tapi lu ngerti, dia kan ngomong bahasa sana. Kan harus bisa bahasa Inggris. Oh, berarti lu bisa bahasa Inggris? Gue jago. Widih, Good morning, how are you? enter. Sombong amat. Dia dari sekolah udah jago dia bahasa Iya. Inggris. Gua akuin lah. Soalnya gue nyontek sama dia. Nggak percuma dengerin lagu Green Day kan. Iya bener. Terus apa? Dulu- Samportiwan. Terus Makanya kalau misalkan dibilang dunia itu kadang suka aneh ya kalau gue bilang ya kan. Anehnya? Musiknya Green Day. Yoi. kayak Green Day. Sumportiwan, nonton ADC, udah visip jadi chef, ya kan? Itu bener. nggak fleksibel dan nggak nyambung ya ibaratnya. Tapi di 10 tahun jalanin dan berhasil. Ya kalau menurut kita berhasil lah ya. Iya. Ya lumayan Jadi, lah. chef di salah satu hotel bintang 5 yang sekarang masih bisa survive gitu kan. Di masa pandemi ini masih bisa survive. Gitu. Terus kira-kira kalau misalkan lu lagi di kantor nih, ya kan? Di dapur. Iya. Masakan yang paling lu kuasain apa nih? Kalau misalkan ya yang paling lu bilang paling ini Pak, paling enak. Biasanya sih gue paling suka ya bikin masakan yang dari Amerika. Paling Amerika ya. Iya. Gue pikir masak air. Masak air apa mateng dong? Ya enggak. Apa tuh masakan Amerika apa tuh? Bos lebih suka sana lagi semen ngolek-atik burger. Oh, Padahal gitu doang ya. Tapi kan bisa dimacem-macemin. bisa dimacem-macemin ya. Bener. Dari isinya. Isinya dagingnya juga bisa macem-macemin. Berarti ibarat kata itu lo paling suka masak itu ya? Iya. Karena lebih simpel atau lebih banyak bisa experience-nya nih dengan Lebih bisa di mix and match-nya sih. Soalnya kan kalau ibarat kata burger kan bisa dicampur dari misalnya dagingnya pakai daging apa dari Jepang Amerika ketemu kayak daging teriyaki bisa. Tapi pernah masak daging babi. Hah? Pernah masak daging babi. Jangan daging babi utuh pernah gua masak. bayi onta. Babi utuh. Oh, babi utuh. Jadi kan dulu kalau misalnya kalau bos gua kan emang dari Itali langsung. Di sana ada menunya kalau tiap perayaan kayak Natal gitu pasti hidanginnya babi utuh. Babi utuh. Babi Babi utuh. guling gitu. Enggak diguling. Oh, enggak diguling ya? Nggak diguling. Kalau diguling pasir semua babinya diguling-guling begini. Nah, iya. Itu kan babi panggang. Babi panggang, Nah, iya. kalau babi guling isinya kalau nggak pasir lumpur. Maksudnya babi guling panggang. Oh iya benar. Nah itu Kan baru. kita kalau kondangan makan apa? Kambing guling. Kambing guling. Kambing Iya. guling juga udah di sate kadang-kadang. Nah, Nggak langsung benar. kambing satu utuh. Iya. By the way, ada niat mau buka sebuah tempat makan? Gue lebih suka pengen ini sih buka
Masakan Indonesia sih lebih Masakan ini. Indonesia? Tapi Tapi pernah prefer nggak pernah mau coba kan lu kerjanya kan nih di hotel nih, hotel yang basically pasti punya restoran kan. Pernah mau coba kerja di yang restoran pure gak? kalau di Indonesia nggak mau. Kenapa? Biasanya sih pertama masakannya nggak ada tantangannya. Biasanya itu standar aja sih, kecuali kalau restoran yang bener-bener ada di Jakarta sih beberapa sih yang bener-bener bagus gitu. Tapi biasanya tuh kayak kesetaraannya lebih kurang dia. Kayak BPJS lah, Kesejahteraannya ya. asuransinya kurang bagus. Kesejahteraan. Ya kan? Jadi dia tetap memilih perusahaan yang bagus. Ya, kan? Yang udah established lah. Ya, karena dia sudah berpengalaman. Berdiri sejak 10 Ya, bener. tahun lah. 10 tahun di dunia perchefan, ya kan? Sama jam kerjanya juga lebih gila biasanya kalau di restoran biasa. Lebih gila ya, lebih Lebih capek. gila, bisa kerja 15 jam. Berdiri lagi. Oh iya benar. Ya kan? Kalau di Nggak ada loh jam McDonald's tuh- masak-masak begini ya. Iya, nggak ada. Ya kan? Sambil duduk, ya kan? Nggak ada. Kecuali semua ya? ya nasi gorengnya berdiri. Ya. Nggak ada nasi goreng masih di jongkok, ya nggak ada kan? Kecuali lagi banjir. Di dapur umum. Tapi kalau di sini lu lebih nyantai gitu. Ya lebih nyantai sih. Karena sesuai nunggu pesanan aja kali ya. Iya. Nggak harus. Ya lebih worth it lah, bro. iyalah. Lebih worth it lah pokoknya intinya gitu kan. Tapi kalau kita tanya dulu, dia punya media sosial nggak nih teman-teman? Kadang-kadang kan biasanya kalau chef itu kan suka share Menu makanan. cerita makanan, ya kan, menu makanan gitu kan, atau lagi share video masak gitu kan. Kalau teman kita ini ada media sosial nggak? Nggak ada sayangnya. Apa, bro? Banyakan gibahnya. Nggak, gue tahu sih. Eh, Takut dihancurkan sama korban-korban. Kayaknya fansnya Jangan, banyak iya. ya kan, jadi Jangan. tetap kayak pengen tetap membumi lah gitu kan, nggak diketahui kegiatan sehari-harinya apa kan. Kan nggak juga. Nggak juga ya, Nggak nggak juga ya. Lu lebih tenang tanpa medsos. Nah itu dia. Gimana lah, gua nanya serius, gimana rasanya lu nggak punya medsos bro? Lebih tenang sih. Lebih tenang. Iya, kan nggak tiap hari Terus kalau lu ngecek. megang handphone yang lu buka apa? Jarang. Oh, Kalau jarang. YouTube. By the way pakai Oh, hapus aja nih. Netflix. YouTube bukan Netflix lah ya. Iya. YouTube Netflix. Udah. Udah nonton video kita yang sebelum-sebelumnya? Belum. Ini mesti disegerakan. Segerakan. Ya sebenarnya sih apa ya? Bagus juga sih teman kita kalau punya medsos ya. Bisa share masak-masak dia, Oh, ya iya. kan? Itu apa ya, kalau orang yang nggak punya medsos itu ibaratnya 10 banding 100 lah. Tapi kadang-kadang gue juga suka liat medsos masak-masak loh. Enggak. Gue, Oh, maksud gue lu. sekalian, Oh, ya kirain. kan, cara-cara masak apa Nggak gitu perlu, kan. Bos, Kalau dia kan, nggak perlu. maksud gue, Cerek apa ya? Jagoan gue. Sama yang ada tuh yang baru tuh ya, Chef Siapa? yang ribut sama si Arnold. Siapa? Oh yang masak anak-anak itu ya? Oh. Yang TV digoreng tepung. Iya. Nggak tahu gue juga. Masakan aneh, nggak Iya. tahu. Pokoknya berantem lah. tapi gitu. pernah mau ikutan acara itu nggak, Master Chef kayak Gua gitu-gitu? sih, gua nggak Kenapa suka lu ya. nggak tertarik? Lu kan chef real Itu nih. kan lebih tantangan loh. Lu kan Enggak. Tantangannya banyak. real chef nih di sini. Itu malah nggak tantangan. Gue malah pernah ikut lomba yang benar profesional. Oh. Jadi itu lebih dari pengalaman juga jauh lebih baik soalnya. Ketemu chefnya juga, chefnya langsung dari luar negeri yang udah gelarnya bener-bener master chef, bukan master chef yang di sini. Bener-bener title-nya dari gelar di Prancis segala macem. Ibarat kata mah lu nggak suka yang kayak acara TV kayak gitu lah ya. Ya TV kan emang dia udah ada skenario-nya, Skenario ya, lebih udah ke- ada di setting gitu demikian rupa. Kalau yang lomba langsung kan real. Iya. Ya kan? Ilmu bener-bener lu punya apa lu keluarin semua. Buat teman-teman jangan lupa subscribe channel kita dan klik loncengnya buat terus nonton obrolan pulang kantor kita ya. Dengan sekarang kita lebih sering kedatangan tamu ini ya, teman-teman lama kita yang kita Tangan tamu. Mungkin nanti kita bisa datangin lagi explore. lah. Nanti kalau kita pengen. datangin lagi lah, tapi langsung di Siapa? depan kompor. Aduh, sambil Kita masak. buktikan ya kan. Jangan kamarnya meleleh ntar. Atau mungkin nanti kita mampir ke tempat dia kerja. Oh iya. Jangan, Iya. bayar, Bayar. mahal. Mahal. Jangan. Kita bayar parkir aja. Bukan kalau boleh, kalau bisa bayar.
Boleh mah diperbolehkan. Boleh. Bisa bayar enggak? Itu dia masalahnya. Kan ada kayak pantry kan? Hah? Udah kita di pantry aja gitu. Enggak di kaca begini aja. Iya lu. Kalau enggak gua sepin aja. Suwe. Kayak makin seru obrolan kita tapi sayang waktunya sudah. Ntar dulu ada satu pertanyaan nih. Jangan selama ini masak tuh. Minuman suka bikin juga? Minuman gua nggak pernah minum gitu kan sih. Enggak, minuman Oh, gitu. Bukan minuman lu, Bikin. bukannya bawaannya sensitif banget Minuman. kalau. Oh iya 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 Bukan iya. yang iya. memabukan dan Oh, iya, iya, pokoknya iya. ya menu minuman lah. Oh minuman paling ya kayak kopi-kopi. Oh, jadi Ya. suka bikin juga ya, barista juga bisa juga ya. Karena gua sering minum kopi Barista. sih. Dan di tempat gua kan Barista kopi kopi. gratis. Terus Oh iya. Mesin iya. kopinya mahal. Sering-sering lah Biji bawa. kopinya mahal. Bener-bener. Tinggal mencet lagi. Betul. Ya mau nggak mau. Apa menurut ya. lu kopi yang paling enak tuh apa? Kita jadi sedikit ngobrol sebentar lagi ya. Kopi yang paling enak Kalau lokal internasional udah coba. lokal. Kalau lokal sih gue lebih suka yang gayo. Ayo. Ayo Aceh. Gayo. Kalau yang dari luar negeri yang di Guatemala. Guatemala ya. Tapi gue lebih suka racikannya yang dari Bandung, ada tuh namanya. Siapa? Biji kopinya ada yang lebih suka dari Bandung. Ada. Ada tuh kayak di sana tuh ada kayak yang jual biji kopi doang Di Bandung. di ya? dekat Yang Braga. tokonya udah lama itu ya? Itu dia namanya Aroma, itu di Jalan Braga. Itu di dalamnya tuh mesin kopinya tua banget. Udah bisa milih. Karena mesin kopinya itu kali. Mungkin. Iya kan? Ya karena diolahnya Iya, biasanya yang rasanya Iya. beda. Orangnya juga telaten. Ya sih. kalau ada sound mah bawain aja ke Yes, kita. Gimana Braga? Cus berangkat. Berangkat kita PSBB, aja. PSBB. PSBB. Enggak Oke. yang dekat aja sound mah enggak apa-apa Iya, lah. iya. Oke, sampai jumpa sobat-sobat Drum Channel semua. Dan kita ketemu lagi di Drum Channel. Om juga.